Selamat siang, Hanam Putri Beda House. Selamat datang kembali again and again everybody. Hanam Putri Beda House. Terima kasih klik video ni dan terima kasih juga mendukung. Masya Allah. Jujur ya, tanpa kalian ni channel bakalan sepi dan tidak ada seru-serunya. Apalagi sekarang memang demam match. Selesai dengan Cina dengan kemenangan yang luar biasa kali ini. Malam ini kita akan ditantang dan akan bertemu dengan Jepang, guys. Tapi guys, sebelum itu menurutku Indonesia kali ini harus waspada ya. Ini Jepang ya guys, bukan biasa-biasa lawannya. Tapi saya yakin juga guys, lagi ada pendukung timnas lagi, itu namanya keajaiban bakal berlaku. Ini apa prediksi kalian guys untuk Jepang dan juga Indonesia? Tapi menurutku poin yang bakal diberikan adalah 2-1 ya. Semoga ya. Selesai dari situ kita dapat info dikatakan Jepang saat ini lumpuh gara-gara berapa banyaknya manusia-manusia orang-orang Indonesia yang di sana menunggu match malam ini. Salah satu video daripada Garuda IDN ini, Jepang lumpuh, warga Jepang semua keluar rumah untuk tonton budaya Indonesia di Osaka. Haha, seperti biasa lah ya, kalau namanya Indonesia kreatifnya memang di luar nalar. Nak lama-lama, let's go to the video. Let's go. 日本には人気あります。人気はない。なるほど。Welcome to the opening of the Indonesia Pavilion. Thriving in harmony, nature, culture, future. As part of Expo 20... Supporter Indonesia ciptakan festival budaya di Osaka, Jepang macet total. Sampai buat Jepang macet total untuk pertama kalinya, supporter Indonesia pamerkan festival budaya di Indonesia di jalanan Osaka. Tak disangka warga Jepang sangat antusias dan tumpah ruah di jalan. Bahkan masyarakat Jepang sangat bersyukur dan menyebut orang Indonesia di Jepang begitu. Guys, sebentar, ini matchnya sampai ada pertunjukan budaya ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasannya. Osaka, Jepang. Suasana tak biasa terjadi di kota Osaka Minggu pagi, menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia tidak hanya datang membawa atribut pertandingan, melainkan menghadirkan panggung budaya secara langsung di jalanan kota. Acara yang digelar secara spontan ini menjadi sorotan utama. Untuk pertama kalinya tahun ini, jalur utama di sekitar Stadion Suita City mengalami kemacetan panjang akibat lautan manusia yang hadir menyaksikan festival budaya Indonesia yang dipakarsai oleh kelompok supporter. Ratusan supporter Indonesia dari berbagai kota di Jepang berkumpul dan menampilkan ragam budaya tanah air. Mulai dari tari saman, reong Ponorogo, kecap Bali, hingga atraksi pencak silat tampil memikat di tengah jalan. Iringan gamelan. Guys, sebentar, aku ini tidak tahu dia main di Indonesia kah atau di Jepang. Kalau kita tengok sendiri ya, kesombongan dan keegosan itu menghancurkan setiap orang. Dan kalau kita tengok gini, dengan adanya tali persaudaraan inilah yang jadikan setiap match itu begitu indah ya. Kendang turut memperkuat suasana. Kami tidak hanya datang untuk mendukung timnas. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sepak bola, tapi juga kaya budaya, kata Riko Permana, koordinator aksi dari Jakarta yang sudah menetap di Jepang selama 3 tahun. Aksi ini mendapat sambutan luar biasa dari warga Jepang. Ribuan orang dari berbagai usia turun ke jalan untuk menyaksikan langsung pertunjukan. Mereka berfoto dengan para penari, mencoba berbagai makanan khas Indonesia, dan bahkan ikut mengenakan batik dan ikat kepala. Sepanjang hidup saya di Osaka, belum pernah melihat pertunjukan budaya sebesar ini dari komunitas asing, ujar Yamada Hiroshi, warga lokal berusia 67 tahun. Ia menyebut momen ini sebagai pengalaman yang menyentuh dan penuh warna. Warga Jepang antusias, polisi tambah personel. Akibat membludaknya warga dan wisatawan lokal yang ingin menyaksikan pertunjukan, arus lalu lintas di sekitar stadion mengalami kemacetan parah. Kepolisian Osaka menyebut ini sebagai kemacetan pertama skala besar di sekitar kawasan itu tahun ini. Kami menambah personel untuk mengatur keramaian. Awalnya tidak diprediksi akan sebesar ini, ujar Tapi guys, intinya sebenarnya kalah menang itu tetap menjaga persaudaraan lah. Jangan bikin rusuh di negara orang pastinya. Dan tentu di mana kita menghargai orang lain, di situ kita akan dihargai juga.
petugas dari kepolisian distrik Suita. Media Jepang seperti NHK dan Asahi Shimbun melaporkan peristiwa ini sebagai kemacetan karena festival asing terbesar yang pernah terjadi di Osaka. Media tersebut juga memuji keramahan warga Indonesia dan menyebut kegiatan ini sebagai bentuk diplomasi budaya non-pemerintah yang efektif. Respons positif dari berbagai kalangan, tak hanya warga biasa, sejumlah delegasi dari negara lain yang kebetulan menghadiri forum budaya di Jepang juga memberikan pujian terhadap aksi para supporter Indonesia. Delegasi asal Korea Selatan, Thailand, bahkan Afrika Selatan menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan semangat yang ditunjukkan oleh komunitas Indonesia. Mereka menilai kegiatan ini menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi alat pemersatu yang lebih kuat dari sekadar pertandingan. Saya terkesan dengan cara mereka menyampaikan pesan damai dan persahabatan lewat seni tradisional. Ini bukan hal... Tapi ya guys, ini budaya baik ini adalah menjadi salah satu punca pemersatunya bangsa ya, dan selalu tunjukkan adab ke negara luar ataupun di dunia, di mana kita tahu Indonesia ini salah satu pusat peradaban dunia. Dilakukan di luar negeri, kata Pak Jiwoo, perwakilan dari Kementerian Budaya Korea Selatan. Budaya dan sepak bola jadi jembatan antar bangsa. Momen ini menegaskan bahwa pertandingan sepak bola tidak hanya soal skor dan kemenangan. Lebih dari itu, laga Indonesia vs Jepang menjelma menjadi ajang pertukaran budaya. Culture is not an accessory, it's the backbone of a nation's identity. Nguyen Phu Trong, Presiden Vietnam. People will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Orang akan lupa apa yang kau katakan, tapi mereka takkan pernah lupa bagaimana kau membuat mereka merasa. Maya Angelou, penulis asal AS. Kutipan-kutipan ini terasa relevan dengan suasana di Osaka. Warga Jepang bukan hanya menyaksikan pertunjukan, mereka merasakan kehangatan khas Indonesia, sesuatu yang jarang mereka temui dalam kehidupan kota yang serba cepat dan tertib. Supporter Indonesia terharu. Banyak supporter yang mengaku tak menyangka aksi spontan mereka mendapat sambutan sebesar ini. Jujur, kami kira hanya beberapa warga yang akan datang, tapi ternyata ribuan orang hadir, bahkan ada yang dari Kyoto dan Nara. Kami merasa Ini kalau kita tengok rakyatnya aja sudah setulus dan totalitas ya, tapi kenapa ada di negara sendiri yang kadang seakan-akan membuat susah hidupnya, walaupun di negara sendiri. Saya tidak tahu apa permasalahannya yang dikatakan mungkin para pejabat yang hidup enak, sampai ada yang menyatakan ketidakadilan dalam percaturannya ya, namanya juga dunia ya. Ujar Indah Kartika, mahasiswa asal Bandung yang kini kuliah di Universitas Osaka. Indah mengaku terharu ketika seorang ibu Jepang menyalaminya dan mengatakan, "Terima kasih sudah membawa warna baru ke kota kami." Beberapa supporter bahkan menyebut ini sebagai pengalaman terbaik dalam hidup mereka. "Kami datang membawa semangat, tapi pulang membawa kenangan dan cinta dari negeri orang," tambah Ardi, relawan festival. Harapan untuk kegiatan serupa di masa depan. Warga Osaka berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin, terutama menjelang pertandingan atau Hari Besar Nasional Indonesia. Pemerintah kota setempat dikabarkan tengah mempertimbangkan kerjasama dengan komunitas Indonesia untuk menggelar pertunjukan resmi di ruang publik pada masa mendatang. Ini bukan hanya festival, tapi jembatan persahabatan antar bangsa, kata Takashi Ueda, pejabat bidang kebudayaan kota Osaka. Where words fail, music and then speak. Hans Christian Andersen, penulis Denmark. Penutup, pertandingan Indonesia vs Jepang belum dimulai, tapi dalam hal mempererat hubungan dua negara, para supporter Garuda sudah lebih dulu mencetak gol. Festival budaya yang mereka gelar bukan hanya tapi ya, jujur cuma Indonesia ya yang berani bikin festival sebesar begini di negara orang lain. Kita menganggap lah ya, Malaysia sendiri pun tidak berani adakan begini karena kita takut adanya kerusuhan, adanya ketidakpuas hati ya daripada warga negara itu sendiri. Tapi buktinya di sini Indonesia itu ramahnya sampai Jepang sekalipun tidak ada beri tindakan yang tidak bagus ya, malah mendukung budaya-budaya ataupun festival sebegini menjelang match yang malam ini ya, Indonesia bertemu dengan Jepang. Bukan jalanan Osaka, tapi juga menghidupkan kembali rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan bahwa anak bangsa bisa menjadi duta budaya yang menginspirasi bahkan di negeri orang. Kini suasana berbeda menyelimuti kota Osaka jelang laga penting antara timnas Indonesia dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena status laga yang krusial, tetapi juga karena antusiasme luar biasa yang ditunjukkan supporter Indonesia. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah sistem tiket dibuka, seluruh kuota penonton untuk laga tersebut langsung habis terjual, sebuah catatan yang bahkan mengejutkan penyelenggara lokal. Menurut data dari Asosiasi Sepak Bola Jepang, sebanyak 35% dari pembeli tiket berasal dari komunitas Indonesia, baik warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, mahasiswa, pekerja migran, maupun wisatawan yang datang khusus untuk menyaksikan pertandingan. Lonjakan permintaan tiket dari Indonesia bahkan sempat membuat situs pembelian resmi sempat lambat diakses. Menurut
Itu saya bilang guys, walaupun matchnya di tempat lainnya, tapi kalau namanya pendukung timnas ini ada ataupun berada di seluruh negara ataupun negeri di luar negeri. Jadi tidak mungkin lah ya kalau namanya alasan tiket Indonesia itu tidak ada ataupun tidak bakalan habis. Itu adalah bohong. Kenyataannya di sini walaupun matchnya di negara lain, tetap juga isu tiket tidak cukup ya. Dari media Jepang, The Asahi Shimbun, atmosfer Garuda menyapu Osaka sejak 3 hari sebelum pertandingan digelar. Kawasan Dotonbori, Umeda, hingga stasiun utama Osaka mulai dipenuhi atribut merah putih. Kelompok supporter Indonesia yang tergabung dalam berbagai komunitas seperti Garuda Nippon, Ultras Garuda Jepang, dan PB Osaka bahkan sudah menyusun agenda bersama untuk menciptakan atmosfer tribun yang